Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok Monera memiliki ukuran mikroskopis, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop yang memiliki pembesaran lebih dari 1000 kali. Ciri-ciri makhluk hidup kelompok Monera adalah selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Bakteri banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh manusia. Bakteri memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu basil, kokus, dan spiral. Bakteri yang ada di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sebagian besar bakteri memang merugikan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah Escherichia coli. Di dalam usus besar manusia terdapat jutaan bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Contoh lain bakteri yang bermanfaat adalah Rhizobium sp yang berperan mengikat nitrogen di udara bebas. Terdapat juga bakteri yang merugikan manusia, seperti Clostridium tetani yang merupakan penyebab penyakit tetanus, Vibrio cholera yang merupakan penyebab penyakit kolera, Mycobacterium leprae yang merupakan penyebab penyakit lepra, Salmonella typhi yang merupakan penyebab sakit tipus, Mycobacterium tuberculose yang merupakan penyebab penyakit TBC, dan Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Ada juga yang menyebabkan makanan menjadi busuk dan beracun, yaitu Clostridium botulinum. Anggota dari Kingdom Monera yang lainnya adalah alga hijau biru atau Cyanobacteria. Alga hijau biru telah memiliki klorofil sehingga mampu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sama halnya dengan bakteri, alga hijau biru belum memiliki membran inti sel. Contoh alga hijau biru antara lain Spirulina, Chlorococcus, Gloeocapsa, Microcystic Oscillatoria, dan Anabaena azole. Spirulina memiliki kadar protein yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan kesuburan tanah karena mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Kelompok kedua dalam klasifikasi makhluk hidup adalah Kingdom Protista. Perbedaan utama kelompok Monera dan kelompok Protista adalah pada membran inti yang dimilikinya. Makhluk hidup Kingdom Protista, selnya mempunyai membran inti. Sifat-sifat dari kelompok Protista ini sangat beragam. Ada yang bersel tunggal, dan ada juga yang bersel banyak. Selain itu, juga ada yang berukuran mikroskopis, dan ada juga yang berukuran makroskopis, atau yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Ada yang sifat-sifatnya menyerupai hewan atau memakan hewan lain, dan ada juga yang memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan atau yang mampu berfotosintesis. Kelompok Protista yang memiliki sifat seperti hewan disebut protozoa, dan yang memiliki sifat tumbuhan disebut alga. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok protozoa adalah Paramecium, Entomobacoli yang terdapat pada usus besar dan dapat menyebabkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Orang yang dalam tubuhnya terdapat Plasmodium, sel-sel darah merahnya akan banyak yang hancur dan mengalami demam yang tinggi. Penyakit ini menular melalui perantara nyamuk Anopheles.
Alga yang termasuk ke dalam kingdom Protista adalah alga selain alga hijau biru. Makhluk hidup ini dibedakan lagi berdasarkan warna dari tubuhnya. Yang pertama ada alga hijau atau Chlorophyce. Mempunyai tubuh multiseluler, sel-selnya mengandung klorofil, berbentuk seperti benang, dan warnanya hijau. Biasanya hidup di dalam air tawar yang jernih dan menggenang. Contohnya adalah Chlorella dan Ulva lactuca. Alga coklat atau Phaeophyce mempunyai tubuh berbentuk seperti tumbuhan yang tinggi atau seperti lembaran. Mengandung klorofil, memiliki zat warna coklat atau fukosantin, dan hidup di laut. Biasa digunakan manusia sebagai bahan makanan ternak, obat-obatan, dan bahan industri cat. Contohnya adalah Fucus, Sargassum, dan Laminaria. Alga merah atau Rhodophyce memiliki tubuh berwarna merah tua atau ungu, hidup di laut, mengandung klorofil, mempunyai zat warna merah atau phycoerythrin. Biasa dijadikan bahan untuk membuat agar-agar. Alga pirang atau alga emas atau Chrysophyce bersel tunggal, berukuran mikroskopis, memiliki klorofil, mempunyai zat warna coklat yang menyebabkan warna menjadi agak kecoklatan. Dapat ditemukan di dalam air tawar, air payau, dan air laut. Contohnya adalah diatom. Jamur memiliki ukuran yang bermacam-macam, dari yang halus kecil seperti benang hingga yang berukuran cukup besar. Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Jamur bertahan hidup dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan menyerap sari-sarinya sebagai makanan. Jamur memiliki cara yang unik dalam hal cara memperoleh makanannya. Jamur tidak menelan makanannya seperti hewan atau manusia, namun mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup lain menjadi terurai. Jika telah terurai, maka sari-sarinya akan diserap oleh jamur. Jamur ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler, tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa tersebut akan membentuk suatu anyaman yang disebut miselium. Jamur biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab dan sedikit terkena sinar matahari. Bersifat saprofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau busuk, dan bersifat parasit. Perkembangbiakan jamur dapat dilakukan secara generatif atau kawin maupun vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif dengan melakukan perkawinan melalui miselium. Adapun secara vegetatif, jamur akan menghasilkan spora yang dibentuk oleh tubuh buah. Kingdom jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Kelompok Plantae beranggotakan makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis. Kemampuan fotosintesis ini dikarenakan adanya klorofil di dalam kloroplas. Klorofil inilah yang bisa memanfaatkan energi cahaya matahari untuk membuat makanan. Perbedaan lain antara tumbuhan dengan makhluk hidup bersel banyak lain adalah dalam hal struktur selnya. Sel-sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang terbuat dari bahan selulosa. Oleh karena itu, tumbuhan biasanya bersifat kaku dan tidak mudah patah. Kingdom Plantae dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau tidak mempunyai xilem dan floem, dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut.
sedangkan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan lumut atau Bryophyta merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di darat. Biasanya tumbuhan ini berwarna hijau. Pada umumnya, lumut hidup di atas permukaan batu, kayu, pohon, dan tanah. Lumut menghasilkan makanan sendiri karena mengandung klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta, ciri-cirinya adalah tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Ciri lainnya adalah ukurannya kecil dan jarang mencapai 15 cm, berbentuk pipih seperti pita, dan ada juga yang berbentuk seperti batang dan daun kecil, dan dinding selnya tersusun atas selulosa. Sekarang ini sudah terdapat 16.000 spesies lumut yang sudah ditemukan dan diklasifikasikan. Lumut dibagi menjadi 3 kelas, berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya menjadi lumut hati atau Hepaticopsida, lumut tanduk atau Anthocerotopsida, dan lumut daun atau Bryopsida. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan tumbuhan yang mempunyai daun, batang, dan akar sejati, akan tetapi tidak memiliki bunga. Ciri khasnya adalah daun mudanya menggulung. Kemudian, di permukaan bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat kehitaman yang disebut sorus. Di dalamnya terdapat kotak spora atau sporangium yang berisi banyak spora. Tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama paku purba atau Psilophytinae, paku kawat atau Lycopsida, paku ekor kuda atau Equisetae, dan paku sejati atau Felicinae. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta disebut juga tumbuhan bunga atau Anthophyta. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yang artinya sperma, biji, dan phyton, tumbuhan. Jika digabungkan menjadi tumbuhan berbiji. Biji merupakan salah satu alat berkembang biak yang dimiliki oleh tumbuhan. Di dalamnya terdapat calon individu baru yang disebut sebagai lembaga. Pada umumnya, tumbuhan berbiji hidup di daratan, tapi ada juga yang hidup mengapung di atas permukaan air seperti teratai. Tumbuhan berbiji juga termasuk tumbuhan yang bersifat fotoautotrof, yang memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan biji dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya penutup atau pelindung biji, sehingga Spermatophyta dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil dan berkeping 2 atau dikotil. Dalam klasifikasi makhluk hidup, hewan termasuk ke dalam kingdom Animalia. Hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Perbedaan utama antara hewan dan tumbuhan adalah pada dinding sel yang dimilikinya. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Berdasarkan hal itu, hewan dapat dibagi menjadi kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Struktur pembentuk atau morfologi seperti sistem pernapasan dan sistem peredaran darah pada hewan avertebrata biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata.
Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut adalah hewan berpori atau porifera, hewan berongga atau sulenterata, cacing pipih atau platyhelminthes, cacing gilik atau nematelminthes, cacing berbuku-buku atau annelida, hewan lunak atau moluska, hewan dengan kaki beruas-ruas atau arthropoda, dan hewan berkulit duri atau echinodermata. Porifera merupakan hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons. Hewan jenis ini biasanya hidup di perairan. Warna tubuhnya juga bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Contohnya adalah Spongilla, Euspongia, dan Scypha. Sulenterata merupakan hewan berongga dan memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Bentuk tubuh Sulenterata ada yang berbentuk polip atau yang melekat di tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa atau yang dapat bergerak aktif di dalam air. Contohnya adalah ubur-ubur, obelia, hidra, dan anemon. Platyhelminthes merupakan cacing yang berbentuk pipih. Contoh Platyhelminthes adalah cacing hati dan cacing pita. Cacing gilik atau nematelminthes, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Cacing gelang atau annelida, tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Contoh hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, memiliki mata faset, yaitu mata majemuk yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Arthropoda terdapat 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, contohnya belalang, lebah, kumbang. Krustase atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, rajungan. Arachnoidea atau laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, caplak. Myriapoda atau lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Pada Echinodermata terdapat 5 kelas, yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut, Echinoidea, contohnya landak laut dan bulu babi. Ophiuroidea, contohnya bintang ular. Crinoidea, contohnya lili laut. Holoturoidea, contohnya teripang. Hewan bertulang belakang atau vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Dari segi keragaman, hewan vertebrata lebih sedikit jenisnya dibandingkan hewan avertebrata.
Tubuh hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 5 kelompok, antara lain yang pertama ada Pisces atau ikan. Contohnya ikan mas, ikan pari. Yang kedua ada amfibia atau hewan yang mampu hidup di 2 alam, yaitu di darat dan air. Contohnya katak. Yang ketiga ada reptilia atau hewan yang merayap. Contohnya kura-kura, ular, dan buaya. Yang keempat ada aves atau unggas. Tubuhnya tertutup bulu. Contohnya burung merpati dan ayam. Yang kelima ada mamalia atau hewan menyusui. Hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu. Contohnya sapi, kambing, kera, dan orang utan.